intinya sama. Kalau orang baik merasa politik itu kotor, nanti ranah politik tetap dikuasai orang-orang yang jahat. Kalau orang baik tidak mau masuk ke ranah politik yang betul kotor, berdosa, jahat, penuh dengan korupsi. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus-menerus, dibohongi terus-menerus. Saya pribadi, apalagi kakak saya. Saya bersaksi, orang terhormat tidak beretika, menipu dan berbohong terus. Saya alami A1. Ini bukan katanya, kata Hashim. Betul. Politik jahat, politik kotor, politik korup, penuh korupsi, penuh koruptor. Ranah politik itu dikuasai roh-roh jahat. Itu kenapa saya masuk politik, Pak. Dan saya masuk politik sangat-sangat amal mahal sekali. Dompet saya tebal sekali dulu. Setelah 4 pilpres dan 4 pileg, dompet saya sudah mencuat begini. Demi Allah saya katakan itu. Istri saya dicurigai oleh siapa? Babinsa ya waktu itu. Dicurigai oleh Polsek, dicurigai oleh Laksus. Ya, waktu itu ada Laksus, Kopkamtib. Mungkin adik-adik belum ingat, tidak ingat. Mungkin bapak-bapak mungkin juga masih kecil waktu itu ya. Waktu itu tahun 88 ada Kopkamtib, Laksus. Pak masih ingat? Ya, enggak, Pak Domo tahun 88 bukan. Ada saya. Nah ini begini, orang yang berbuat baik di tempat kumuh itu dicurigai jadi aktivis. Aktivis apa? Kok mau bantu yang miskin? Jangan-jangan golongan tertentu. Dia bisa lanjut kenapa? Karena istri saya. Istri saya siapa? Saya adiknya Letkol Prabowo dari Kopassus, menantu presiden. Nggak mungkin mau bikin kacau-kacau. Coba, ya, dia bisa berbuat baik dan bisa mengamal karena koneksi dengan orang yang cukup kuat waktu itu. Mungkin lebih gampang lagi sekarang ya. Kita mau bikin bangsa Indonesia bahagia, ya Pak. Rakyat kita berbahagia. Pak Prabowo bilang dia mau bikin ibu-ibu tersenyum. Saya mau buktikan saja bahwa bangsa Indonesia itu bisa. Universitas Gajah Mada, waktu itu Profesor Sofyan Effendi waktu itu kalau nggak salah. Mereka begitu berbangga bahwa kita bangsa Indonesia, pihak Indonesia, penyelenggara tidak minta uang dari luar negeri. Kita tidak dapat dan minta dari NGO manapun, lembaga manapun, bukan dari USAID atau dari Goethe Institute atau apa. Bangsa Indonesia bayar semuanya. Dan kita berbangga waktu itu. Itu sebetulnya tujuan kita, Pak. Cita-cita kita, Pak. Indonesia, bangsa bermartabat Indonesia yang nanti disegani dari semua bangsa di Indonesia. Itu cita-cita kita, dan saya masuk partai politik untuk itu, Pak. Itu. Jadi Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos, enggak. Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan, dan untuk anaknya. Dia tidak memikirkan bangsa yang ke depan, memikirkan hanya untuk kepentingan keluarganya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang, ya nggak akan memaksakan Prabowo Gibran 2 periode. Kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal, tapi kemudian Prabowo Gibran 2 periode, dia tunggu dulu gitu loh. Apakah Prabowo mau? Kan harus ditanya dulu. Ini kan kesannya dia ingin menunjukkan kesan kepada orang Prabowo itu masih gue setir gitu loh. Awalnya Pak Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi, tidak mau dukung Jokowi. Ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silakan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti, dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus, bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya harap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah
Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah, teman-teman, dari video sebelumnya tadi kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang videonya. Nah, teman-teman, seharusnya Rektor OVA ikut bertanggung jawab atas tentang perbuatannya sendiri. Nah, seharusnya Rektor UGM harus dibertanggung jawab atas permasalahan tentang ijazah Pak Jokowi yang palsu. Jangan disembunyikan, karena kalau tidak dibuka ijazah palsu Jokowi, bisa UGM dipuput massa dan semua rakyat se-Indonesia tidak percaya pada UGM lagi kalau tidak membersihkan nama baik UGM sendiri. Cepat Rektor OVA Amelia dan yang mendukung Jokowi harus segera dihukum yang beratnya. Nah, ungkapan kebenaran di negeri ini, rakyatmu sudah sangat menderita. Kenapa? Karena OVA segera diadilin, harus dikejarnya. Rektor UGM OVA Amelia ini perlu diusus atau harus dihukum. Berapa orang yang akan turun mempertanyakan tentang ijazah Jokowi? Bangsa Indonesia memiliki orang pintar membela bangsa sebagai tanggung jawab moral bangsa. Nah, teman-teman, jalan satu-satunya rakyat dan mahasiswa bersatu untuk ngerundung dan Jokowi Widodo dan tangkap dia. Semua yang bela ijazah tangkap, termasuk para pengacau Kapolri dan semuanya. Harusnya para termulu juga di sweeping agar tidak terus-menerus membela kebohongannya. Nah, UGM ini udah payah mencicitkan dan kuliah investasi yang lain. Seharusnya teruslah berjuang dan anak muda demi bangsa negara kita yang bermoral ini. Rektor UGM OVA, wakil rektor termulu memula diduga ijazah Jokowi palsu yang terlihat hukum salam selama hidup, dipecat tidak dengan hotma kirim ke Usaka Bank DPR-nya. Ya, kampus bikin malu, ternyata menanamkan kejujuran tidak sesuai dengan tujuan pendidikan, kemaluan sendiri. Kejujuran adalah mata uang yang paling berharga. Rektor yang lagi mikirkan hasil dari menutupi tentang kasus ijazah Jokowi ini. Digerakkan semua kampus-kampus sejahteraan serta rakyat untuk turun ke jalan ke suara untuk menuntut kasus ijazah palsu Jokowi. Nah, Indonesia banyak provokator atau mantap baru namanya alumni asli UGM supaya tidak memalukan kampus UGM. Nah, orang yang berani melindungi Jokowi karena mungkin ada upload masih ijazah sampai ke terlalu-laru karena tidak ada yang berani mengadilin tentang ijazah Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sudah menyuapkan uang kepada mereka, makanya tentang Kapolri dan semuanya membelanya sendiri. Nah, udah terlanjut kelamaan bohong, jadi mungkin makin lama dan makin sulit untuk terus tentang dan jujurnya. Jelaslah Jokowi tidak berjiwa negarawan. Terbukti nyata hanya masalah tentang ijazahnya. Jokowi saja itu gak mau menunjukkan untuk diteliti oleh berwajiban dan melibatkan Roy dan Jokowi termulu hanya omong-omong doang, menyatakan bohong dan termulu-mulu mengacam-acam kriminalisasikan pada orang-orang yang gak mau didukung. Kebohongan ini jahat yang juga Jokowi ditutupi palsu tentang ijazahnya. Jadi ayolah bergerak agar negara kita ini, ayolah bergerak tidak hancur karena pemimpin presiden yang ini. Rakyat menunggu pendemo di UGM turut tangan atau rektor ganti rektor yang baru kualitasnya menuju Undang-Undang 45. Jadi anggaplah ini mau para pecatan geng sakit hatinya. Nah, sini didukung suara kritis alumni UGM. Mana suaramu? Masih UGM umumnya yang kritis, masih kok malah alumni malu nggak tahu mana jiwa juang mahasiswa UGM melemparkan kayak koruptornya. Nah, tentunya kalau kita lihat sendiri tentang kasus ijazah Jokowi ini masih belum beres-beres sekali. Nah, apakah ada tuntutan para alumni ini adalah langkah cerdas untuk menjunjung kebenaran atau justru hanya kegaduhan politik tersemata? Ya, apakah menurut kalian bukti-bukti baru memuncul 2 kali dan cukup kuat untuk mengubah keadaan? Ya, teman-teman, di sini kita lihat, tulislah pendapat kritis kalian di kolom komentar di bawah. Nah, di sini Mulyono lanjut, anak muda yang muda di komentar UGM bersatu dan jujur. Nah,
teman-teman kita lanjut disampaikan oleh teman-teman kita yang Wong Dewo Pak Sultan Homkowuno yang terhormat, tolong bicarakan tentang UGM ijazah Jokowi mengingat rakyat kecil, cerdas atau di pejabat pemerintah teman-teman. Nah, hiduplah mahasiswa. Kalau penerus bangsa Indonesia, siapa ya lagi yang kami harapkan? Bangsa ini kritis kepercayaan. Nah, teman-teman kita lanjut disampaikan oleh Kamajid Tuntun. Terus penjelasan tentang ijazah Jokowi. Bangsa jangan pernah montelir kejahatan pemalsuan riwayat pendidikan alias pemalsuan tentang ijazah sangat jahat. Ya, disampaikan oleh teman-teman kita di Dinda, kita bantu viralkan agar Jokowi cepat diproses hukumnya. Jangan biarkan PKI ini membuat rakyat Indonesia tentang ijazah palsunya. Nah, kita lanjutkan sampaikan teman-teman kini Pokosis sampaikan yang mau menyelamatkan negara kita ini. Kalau enggak, rakyat Indonesia terutama adik-adik mahasiswa kalau termulu-mulu udah jadi bugris atau mereka cuma cinta duit bangsa dengan kebohongannya. Nah, jelas-jelas teman-teman, ya tentunya jelas banget mau mendirikan dinasti Jokowi Wapres yang anak langkuk, atau teman-teman kita lihat juga disampaikan oleh Puji Santoso. Ini biar komitmen yang jelas dan tegas, sudahlah rakyat ini sudah cerdas semua, jangan dibohongi. Ya, hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjahat dan termulu harus dihapuskan. Di sini mahasiswa UGM seluruh Indonesia bergerak di depan negara bangsa demi membela rakyat Indonesia. Ya, teman-teman, di sini disampaikan juga oleh teman kita Junadi, pantas rektor dosen UGM dan yang terlihat dalam pemalsuan skripsi ijazah Pak Jokowi. Ijazah tersebut segera dicopot, diseret ke muka hukum, perusak memalukan negara, bangsa dan UGM. Teman-teman kita lanjut sampaikan oleh Mukti Hadi, mantap lanjutkan perjuanganmu demi kebenaran dan keadilan mereka. Merdeka mereka Jokowi adalah penipu pembohong, pejabat tangkap Jokowi dan adili mereka bersama kronologinya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi. Puji Santoso berkomentar kalau UGM ini pulim alma maternya yang harus konsekuensi yang membantu dalam menangkap, mengungkapkan dengan tentang kebenarannya. Ya, teman-teman, sampai di sini aja yang saya sampaikan, dan jangan lupa komen, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.